Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada pelajaran IPA. Kali ini kita akan memasuki bab baru, yaitu tentang suhu dan kalor. Kalian telah mengetahui bahwa besaran suhu termasuk ke dalam besaran pokok. Masih ingatkah kalian, apakah satuan suhu dalam SI atau satuan internasional? Satuan suhu dalam satuan internasional adalah Kelvin. Jadi apa yang dimaksud suhu? Yang dimaksud dengan suhu adalah derajat atau tingkatan panas yang dimiliki oleh suatu benda. Nah, itulah yang disebut dengan suhu. Dengan kata lain, suhu itu dapat diartikan sebagai kuantitas panas suatu benda. Pernahkah kalian mendengar berita tentang perkiraan cuaca? Misalnya, kota Surakarta atau kota Salatiga misalnya, hari ini diperkirakan cerah dengan suhu sekitar 26 derajat. Dari informasi tersebut, ada bagian informasi yang akan kalian pelajari lebih lanjut, yaitu suhu 26 derajat. Apakah yang dimaksud dari bagian kalimat tersebut? Bagaimana kalimat tersebut memberikan informasi kepada kalian mengenai hasil pengukuran? Lalu bagaimanakah cara mengetahui suhu suatu keadaan atau benda untuk mendapatkan nilai tersebut? Mari kita simak slide selanjutnya. Di sini sudah pada layar ini kalian sudah bisa melihat tentang peta konsep suhu dan kalor. Pada saat kalian menyentuh gelas pertama, tangan kalian terasa dingin. Ini adalah contoh ya. Kemudian lama-kelamaan akan terasa hangat. Jadi, contoh sederhana kita mengamati tentang suhu atau kalor, yaitu kalian menyentuh gelas kaca. Yang pertama kali kalian sentuh adalah terasa dingin. Kemudian lama-kelamaan akan terasa hangat. Derajat atau tingkatan panas yang dimiliki oleh suatu benda itulah yang dinamakan suhu. Pada peta konsep berikut, ada benda bersuhu tinggi dengan eka besar, kemudian ada benda bersuhu rendah dengan eka rendah. Kira-kira alat ukur suhu itu apa saja? Alat-alat ukur suhu yaitu ada dengan skala Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Kemudian bentuk kalor sama dengan bentuk energi. Q sama dengan E, yaitu kesetaraan satu kalor sama dengan 4,18 Joule. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang pemuaian, ada muai panjang, muai volume, kemudian ada perubahan wujud. Perubahan wujud dibagi menjadi beberapa, yaitu ada grafik dan juga fisik. Kalau fisik, ada 3, seperti yang sering kita dengar ya, ada padat, cair, dan gas. Yang pertama yang akan kita bahas adalah alat ukur. Alat ukur dari suhu, yaitu termometer. Di sini yang pertama adalah termometer zat cair. Dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada termometer maksimum minimum yang dibuat oleh Six dan Dallany. Banyak digunakan oleh para pengamat cuaca untuk mengetahui suhu tertinggi dan terendah dalam satu hari. Zat pengisinya adalah alkohol dan raksa. Yang kedua ada termometer demam. Termometer raksa yang khusus digunakan untuk mengukur suhu tubuh manusia. Skalanya berkisar antara 30 derajat sampai 42 derajat Celcius. Yang selanjutnya adalah termometer laboratorium. Menggunakan air raksa dan alkohol digunakan untuk mengetahui percepatan reaksi terhadap perubahan suhu. Cairan ditempatkan dalam wadah yang tipis. Pada saat menerima panas, cairan akan memuai sepanjang pipa skala. Begitu cara kerjanya ya. Kemudian ada yang namanya termometer logam. Biasanya digunakan pada dunia industri nih. Daya hantar listriknya akan berkurang jika dipanaskan. Jadi cara mengetahui suhu yaitu dengan daya hantar listrik ya. Daya hantar listrik itulah yang digunakan sebagai dasar pembuatan termometer logam. Digunakan untuk mengukur suhu di atas 1000 derajat. Kemudian ada hubungan antar 4 skala. Di sini skalanya ada Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin.
Titik rendahnya masing-masing suhu berbeda. Yang sama adalah Celsius dan Reaumur, di mana titik terendahnya adalah 0 derajat. Kemudian kalau Fahrenheit, dia titik terendahnya adalah 32 derajat. Sedangkan Kelvin, dia titik terendahnya adalah 273. Titik tertinggi juga berbeda-beda. Celsius 100 derajat, Fahrenheit 212, Reaumur 80 derajat, kemudian Kelvin 373. Rentang skalanya antara 100, 180, 80, dan 100. Sehingga didapatkan perbandingan suatu skala Celsius adalah untuk Fahrenheit adalah 9/5, untuk Reaumur adalah 4/5, dan kemudian Kelvin adalah 1. Kemudian macam-macam derajat termometer. Untuk Celsius, titik didih airnya 100, Reaumur 80, Fahrenheit 212, Kelvin 373. Ini seperti yang tabel yang sebelumnya tadi ya. Kemudian ada yang namanya konversi derajat termometer. Di tabel yang sebelumnya sudah tertera, namun di sini lebih detail ya. Jadi untuk Celsius ke Reaumur adalah 4/5 dikali berapa derajat Celsius. Untuk Celsius ke Fahrenheit adalah 9/5 dikali berapa derajat Celsius, kemudian ditambahkan dengan 32. Ini jangan lupa ya, ditambah 32. Kemudian untuk Celsius ke Kelvin, yaitu berapa derajat Celsius ditambah 273. Ini artinya bagaimana, Bu? Jadi misalnya derajat Celsius ke Kelvin, berapa derajat Kelvin? Misalnya derajat Celsiusnya 42 derajat, berarti 42 derajat ditambah dengan 273. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 214 derajat Kelvin. Kemudian begitupun selanjutnya ya, ada Reaumur ke Celsius, yaitu 5/4 dikali berapa derajat Reaumur, dan seterusnya. Untuk contoh soal 1 nih. Untuk contoh soal 1, suhu suatu benda jika diukur menggunakan termometer dengan skala Celsius menunjukkan angka 20 derajat. Berapakah suhu benda itu jika diukur dengan, yang pertama ada skala Fahrenheit, kemudian adalah skala Reaumur, dan skala Kelvin. Sebagai contoh, saya akan bahas pada skala Kelvin. 20 derajat Celsius. Berapakah derajat Kelvin? Derajat Kelvin di slide sebelumnya adalah ditambah dengan 273. Jadi 20 ditambah 273 hasilnya adalah 293 derajat Kelvin. Nah, untuk yang Fahrenheit dan Reaumur silahkan dicoba. Nanti akan Bu Firda beri tempat untuk kalian menjawab, yaitu di Google Form seperti biasa. Jadi dihitung dulu ya nanti skala Fahrenheit dan skala Reaumurnya. Selamat mencoba, selamat belajar. Dan oh ya, materi ini ada di bab ada di bab 4 buku Platinum, Eksplorasi Ilmu Pengetahuan Alam. Yang telah kalian miliki. Dibaca ya bukunya, jangan dianggurin, kasihan loh bukunya. Oke, selamat belajar. Untuk soal yang selanjutnya akan Ibu bahas di pertemuan yang akan datang. Untuk saat ini dulu ya. Dicoba dulu, dipelajari dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, tanya aja di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.